membuat kasih video konseling kelompok dengan judul mengelola stres akademik. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Dia Pratiwi dengan NIM 231B10102 dan saya Anissa Pratiwi dengan NIM 231B116 dan saya adalah Profesor Sabira Putri dengan NIM 231B139. Saya Bimbi Rizka Alisama dengan NIM 231B124 dan saya Novia Hermisa dengan NIM 231B190. Selamat menyaksikan. Bye. Assalamualaikum. Hai, silakan masuk. Baik. Terima kasih. Siang. Bisa ambil tempat nyaman kalian ya. Sini, ngobrol. Sudah nyaman? Sudah, Bu. Sebelumnya selamat pagi semuanya. Pagi, Bu. Apa kabar kalian semuanya? Baik. Di sini tadi ada kendala apa tidak pas mau perjalanan ke sini? Alhamdulillah lancar ya, Bu. Baik, sebelumnya sudah kenal nama saya belum? Belum. Tapi sudah pernah tahu. Tapi cuma sekilas. Terima kasih. Jadi sebelumnya perkenalkan ya, nama saya Rizka. Saya di sini sebagai fasilitator kalian. Salaman. Ini teman-teman, jadi untuk persingkat waktunya ya, kita perkenalan dengan singkat saja, bisa sebutkan nama, bisa sebutkan jurusan, dan bisa sebutkan mungkin kalau kalian sudah merasa nyaman ya, permasalahan kalian yang membuat kalian stres di lingkungan kalian. Mungkin bisa dari Mbak ini. Perkenalkan, Bu, nama saya Anissa Pratiwi. Saya dari Prodi Desa. Gini, Bu, saya kesini tuh mau cerita gitu. Saya punya permasalahan. Boleh tahu. Saya itu saya di kelas itu mengalami nilai saya itu turun dulu sesuai dengan ekspektasi saya. Kalau obatnya? Perkenalkan, nama saya adalah Profesor Sabira Putri. Saya dari jurusan psikologi semester 3. Saya datang ke sini, saya merasa tertekan dari orang tua saya. Mereka ingin saya selalu dapat nilai terbaik, tapi itu membuat saya tertekan. Jadi kalau saya perkenalkan, nama saya Dia Pratiwi. Saya semester 4 dari jurusan manajemen. Jadi permasalahan saya itu saya belum bisa mengatasi itu kesulitan belajar dan manajemen waktu yang sangat buruk. Kalau saya Novia, Bu, saya itu semester 2 dari jurusan ilmu komunikasi. Yang saya bikin stres itu saat harus presentasi di depan kelas. Saya itu kayak gugup gitu kalau mau presentasi, ya kayak takut salah gitu, Bu. Baik, terima kasih yang kalian sudah mau terbuka untuk menceritakan permasalahan kalian. Jadi sebelumnya, sebelum kita mulai ke intinya, saya ingin menyampaikan bahwa konseling keluarga kita ini itu adalah salah satu konseling rahasia. Jadi di sini kita saling menghormati, kita saling mendengarkan tanpa kita menghakimi satu sama lain. Jadi kita juga berkomitmen menjaga keamanan dan kenyamanan keluarga kita. Jadi kami ya, baik. Jadi saya ingin bertanya kepada kalian semua. Kira-kira hal apa yang membuat kalian itu stres? Kondisi yang seperti apa yang membuat kalian itu stres? Dan mungkin kalian bisa menceritakan yang lebih dalam. Saya dulu, jadi saya tuh kayak nggak bisa dirinya, Bu. Itu kayak saya tuh merasa penuh terus, dan saya tuh kayak dari waktu merasa waktunya tuh kayak Oh gitu ya dia. Berarti kondisi itu membuat
kamu merasa lebih lelah? Iya Bu, dan kayak sering sakit kepala juga rasanya, pusing kepala. Iya. Jadi kalau saya itu Bu, waktu mau presentasi jantung saya itu kayak berdebar gitu. Terus tangan saya itu kayak basah, kayak dingin, keringat dingin, kadang sampai merasa kayak mual gitu. Saya itu kayak takut bikin masalah, kayak bikin kesalahan pas waktu presentasi itu, kayak takut dipermalukan gitu. Berarti itu adalah salah satu bentuk respon tubuh pada tingkat cemasan hati. Jadi apa yang biasanya kamu lakukan di kondisi seperti itu? Saya itu kayak membaca ulang lagi materinya, tapi waktu saya membaca ulang lagi itu saya kayak tambah panik gitu. Iya. Saya Bu, Ya. dulu saya kan merasa gagal karena nilai saya itu nggak sesuai ekspektasi saya. Padahal itu saya sudah belajar Bu, tapi nilainya tidak sesuai ekspektasi saya. Kamu merasa dihargai menyadari pencapaian lain? Iya Bu. Kalau mbaknya? Ya, Bu. Saya merasa tidak bebas sendiri. Orang tua saya selalu tanya IPK nilai UTS dan mereka kecewa kalau tidak IPK saya itu 4. Saya mulai merasa kuliah bukan buat saya, tapi buat membuktikan mereka. Itu karena yang cukup berat ya Dina ya. Apakah kamu pernah mengungkapkan hal itu kepada orang tua kamu? Tidak, berusaha takut dianggap tidak serius kuliah. Baik, terima kasih untuk kalian semua sudah mau terbuka. Sekarang mari kita renungkan bersama. Seandainya ada satu hal yang bisa kalian ubah dalam diri kalian atau rutinitas kalian untuk bisa mengurangi stres, kira-kira hal apa yang ingin kalian ubah? Jadi kalau saya tuh ingin belajar membuat jadwal harian yang realistis dan tidak menunda-nunda. Menunda-nunda itu memang membuat kita semakin stres ya. Tapi apakah kamu siap untuk membuat jadwal harian? Iya Bu, saya akan coba, saya siap. Baik. Bu, kalau saya itu ingin berlatih berbicara lebih sering. Kayak mungkin mulai dari kelompok kecil dulu. Itu langkah yang baik, Novi. Mungkin kita bisa coba role play presentasi di sesi berikutnya. Saya Bu, saya itu sudah menerima Bu semuanya, tapi apa yang masih ada sulit gitu. Itu hal yang perlu latihan ya. Jadi mungkin kamu bisa mencoba untuk menulis jurnal atau kamu bisa mencoba untuk menulis 3 hal positif yang telah kamu capai pada hari ini. Baik Bu, saya akan mencobanya. Ya. Saya ingin punya keberanian bicara lebih dengan orang tua. Mungkin mulai dari menulis surat dulu. Biar saya tidak gitu. Yang bagus, mungkin minggu depan kamu bisa bawa suratnya dan kita bisa bahas bersama. Baik, jadi saya ingin mendengarkan satu hal yang kalian pelajari di sesi siang ini. Kalau saya sih di sini saya merasa dibina dan tidak sendirian dulu. Saya juga termotivasi untuk mengatur waktu saya lebih baik lagi, manajemen waktu saya yang lebih baik lagi. Kalau saya bisa belajar bahwa kecemasan saya itu ternyata umum ya, dan saya itu tidak harus sempurna di mata orang lain. Kalau saya menyadari bahwa tekanan dari dalam diri sendiri bisa lebih berat dari luar. Saya ingin lebih berbelas kasih pada diri sendiri saya. Saya merasa lega karena bisa bercerita. Saya ingin mulai menulis surat untuk orang tua saya pada ibu. Jadi kira-kira kalian sudah lega atau belum? Atau mungkin masih ada hal yang diganjal? Sudah mulai
lega Bu, sebenarnya masalah kami sedikit teratasi. Kalian memang luar biasa. Memang proses perubahan ini tidak ada yang instan. Tapi dari ini kalian sudah berani mengambil keputusan yang mungkin itu sangat penting bagi hidup kalian, dan kalian sangat ragu untuk melanjutkan proses ini. Saya di sini ada untuk kalian. Mungkin kalian ingin bercerita-cerita lagi, kalian butuh orang untuk mendengarkan. Saya siap untuk kalian, apapun kalian butuh, kalian bisa mengabari saya. Terima kasih atas kejujuran kalian, atas keberanian kalian. Semoga di lain waktu kita bisa bertemu lagi. Ya Bu, kami Pamit dulu ya Bu. masih untuk waktunya Bu. Ayo, mari saya angkat. Terima kasih. Ya, Terima kasih Bu. Terima kasih.